Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini mari kita sama-sama bersyukur. Kita mensyukurkan Allah untuk melaksanakan ibadah salat berjemaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kami cintai bersama. Semoga kita diberikan hidayah untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada panitia. Kalau saya tidak salah, hampir setiap tahun ada jadwal saya ya. Ya, alhamdulillah. Kebetulan di sini juga ada Ustaz Ilyas dan beberapa sahabat. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin saya sudah 10 tahun juga di sini ya. Alhamdulillah. Saya mulai malam 12 sampai ke Sinjai, ke Bulukumba, Bantan, Jeneponto, pas 20 Ramadan masuk di markas untuk itikaf. Pada kesempatan ini saya akan coba mengangkat satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Jadi kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 193 kalau salah. Ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, berjuanglah engkau wahai manusia. Ya, jadi hidup ini adalah perjuangan. Sampai apa target perjuangan hidup ini? Hatta la takuna fitnah, tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi fitnah antara sesama manusia, khususnya umat Islam. Tidak ada lagi ghibah, tidak ada lagi buruk sangka antara sesama manusia. Itu target perjuangan. Karena hidup ini kalau penuh fitnah, penuh ghibah, penuh buruk sangka dalam berkawan, di mana saja kita berada pasti tidak enak. Apakah satu kantor, satu lingkungan, satu RT, satu rumah. Yaitu target daripada perjuangan. Kalau ayat kutiba alaikumussyam itu dianjurkan berpuasa, saya kira
manfaatnya luar biasa, baik hubungan kepada Allah, baik kesehatan secara pribadi. Tapi waqatilu wa talaqqu fitnah adalah perjuangan untuk orang lain. Kalau puasa untuk dirinya sendiri, untuk memantapkan dia punya spiritual. Jadi tidak cukup, harus kita berjuang untuk sebaik-baik manusia punya manfaat kepada yang lain. Kepada yang lain ini tentunya kalau kita urut bermanfaat kepada orang, menolong orang, orang sakit atau bagaimana, yang tertinggi adalah bagaimana menolong orang untuk selamat di akhirat. Itu yang tertinggi. Kita lah asbab penyebab orang tidak minum khamar, tidak korupsi. Tapi kalau hanya menolong, tidak ada butuh duit, ya sekira biasa-biasa, di ranking lagi. Wa yakuna dinu lillah, sehingga tidak ada suatu aturan yang berlaku di dunia ini atau di mana saya berada kecuali aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan target atau target dalam kehidupan, fi sabilillah. Wajahid fi sabilillah. Kita tiap hari bertarung, mengadu nasib, meninggalkan rumah, cari kerja dan seterusnya. Pasti tiap hari kita bergerak dalam mempertahankan hidup, menjaga rumah tangga dari kelaparan, dari kemiskinan. Tapi mari kita berenung, apakah perjalanan kita ini sabilillah, aturan Allah, jalannya menurut Allah, atau sabilit taghut, atau jalan di luar daripada Allah, berjalan sesuai selera masing-masing, ya. Tidak peduli lagi halal haram. Jamaah yang rahmat Subhanahu wa taala, kita banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Di Indonesia ini ada urusan jenjang sekolah SD, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Tapi mari kita berenung, sejauh mana pelajaran kita mengajarkan tentang halal dan haram. Coba kita berenung, ada enggak di kurikulum kita, baik fakultas ekonomi, ada enggak di situ halal haram? Kayaknya enggak ada, Pak. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi tak apa mengenal lagi tentang zakat. Coba cek. Ya untunglah kalau masjid ini suka ada pengajar, ya pengajar terus. Karena sulit kita selamat manakala kita kembali sabilillah. Ya tidak ada itu haram. Pokoknya mau nipu orang, yang penting ya sogok kiri kanan, lobby kiri kanan, mengambil hak orang, proyek disunat, belum lagi nih 300 triliun lagi, tidak tahu apa lagi nih. Itu kira-kira jamaah sekalian. Kalau masyarakat umum mencuri ayam, ya masih pencuri. Kalau ada yang merampok rumahnya orang atau mengadan di jalan, cambak, itu perampok. Tapi kalau berdasi mencuri, apa namanya? Itu saya ambil bahasa halusnya korupsi lah. Tapi kalau saya peluka, jangan bilang korupsi itu orang berdasi, bilang pencuri. Anda telah mencuri uang negara sekian, jangan diperhalus. Kasihan ya, masyarakat kecil pencuri, yang lain koruptor. Inilah zaman-zaman modern, tetap begitu juga masalah sosial. Kalau dulu ada istilah hostes perempuan, pelacur. Tapi di tempat-tempat modern elit namanya PSK. Apa itu? PSK diperhalus, pekerja sosial komersil. Berarti persinahan ini dilegalisir oleh negara. Ini kita harus tantang jemaah sekalian. Tidak boleh. Karena berdasarkan undang-undang negara, kita ini adalah punya dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran melarang persinahan. Mudah-mudahan di Maros ini, ya Pak Bupati dan seluruh yang terkait, tolonglah jangan cuma bulan Ramadan ditertibkan tentang makanan di pinggir jalan, akan tetapi bulan Ramadan juga ini bulan Syawal, bulan berkah, jangan sampai ada pelacuran di daerah kita. Kalau kita tidak bisa berjuang secara skala Sulawesi Selatan, Maros. Kalau tidak bisa di Maros, cak dia mau tandra lili ke apa ya? Ya begitu caranya. Karena ini perintah.
waqatil fi sabil. Insyaallah kalau ada kecamatan yang bebas daripada pelacuran, tidak ada lagi seks online yang dipertontonkan, korupsi, insyaallah. Kenapa perlu kita kritisi korupsi? Karena penyebab kemiskinan rakyat itu akibat jahil balukka. Apa hukumnya pencuri dalam hukum Allah? Harus kita paham. Ya, jangan sampai lebih kita paham KUHP daripada hukumnya Allah. KUHP manusia di pareki. Bisa benar menurut Allah, bisa tidak. Tapi hukum Allah tidak akan ada cacat, dan kalau diterapkan pasti manfaatnya luar biasa, dan kalau tidak diterapkan pasti mudaratnya luar biasa. Bagaimana hukumnya pencuri dalam Al-Quran? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Polo ngilimanna. Polo limanner velolangi. Coba kalau ada korupsi, misalnya di Baros, potong di lapangan, 3 orang mau potong, pasti bagi model tangannya. Enak dia pelukanya. Tapi kalau sudah mencuri, sudah dihukum, merugikan uang negara, merugikan rakyat, calo miseng, cale miseng, totena sirina. Masa tidak punya malu? Kita ikut-ikut Tommy dong. Siapa yang kasih 100 dari itu miseng? Mari jemaah sekalian, ini Al-Quran melarang sama sekali. Sudahlah, Anda tobatlah kepada Allah. Ya datanglah ke masjid, ikut tarawih, ya. Ya mulai calon-calon kalau pakas baluka ke belah. Pakas sirki, kematon tena untuk baju-baju di para sangat. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ceramahnya biasa-biasa, ini tidak keras jadi ceramah. Cuma kita barangkali sudah jauh dari kebenaran. Ustaz, tidak boleh. Tidak ada itu ceramah keras, yang ada tegas. Nak pun natain ku poin, nak kini rumutong. Kenapa kau tahu itu, Ustaz? Kenapa kau sembunyikan? Dan salah satu ancaman Allah kepada orang-orang yang paham agama, menyembunyikan kebenaran itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dia kalau ada mubalik menyembunyikan kebenaran, siap-siap ke neraka jahanam, sari batang. Tidak ada dalam Islam. Bahkan di Quran dikatakan juga, ya tu'minuna wa yakfuruna bi ba'd. Dia mengimani tentang sebagian Al-Quran, dan dia juga tidak mengimani yang lain. Ya toh bisa ini dibahas yang tidak ada resiko. Tapi bicara tentang hukum sudah mulai ketakutan membahas. Ya, Islam itu udah khulufis silmi kafah. Masuklah ke secara keseluruhan, suka atau tidak suka, wajib untuk kita sampaikan. Biarkanlah publik yang berbicara, karena saya khawatir kalau dalil-dalil tentang hukum sudah jarang diangkat, maka kemungkinan umat Islam sendiri tidak menyukai hukumnya. Wah, tidak perlu itu syariat Islam, ustaz kita ini, dia sendiri yang menentang. Bagaimana tahun-tahun tidak boleh, itu tidak manusiawi. Apa sebabnya? Dia pelakunya. Kenapa rajam tidak perlu didera? Apa sebabnya? Karena mungkin dia terlibat juga suka selingkuh dan seterusnya. Jangan rajam, padahal dia peselingkuh. Kalau rajam dan dera diperlakukan di daerah Maros ini, maka yakin tingkat tentang prostitusi pasti berkurang. Siapa yang menjalankan sistem ini pasti mempunyai dampak kebaikan. Coba lihat di Cina, eksekusi di Tiongkok. Wali kotanya dieksekusi karena korupsi, maka income per kapita akan naik. Kata Nel, mana serkapli di Saulan, di Bali dicicil. Sebagian mencuri 9 juta hektar satu orang. Naudzubillahi min dzalik. Ini saya sampaikan Pak ini. Maksudnya bukan untuk menentang sesuatu, tapi sampaikanlah kebenaran itu. Walaupun pahit, salah satu perjuangan yang bagus menyampaikan kebenaran itu sekalipun pahit. Jamaah insyaallah rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghilangkan fitnah harus ada kekuasaan. Bapak kalau ingin menertibkan dalam rumah harus berkuasa di rumahnya. Otoriter sedikit kalau anak-anak tidak mau tunduk kepada, jangan tanya, nak setuju nggak sholat atau tidak? Pasti bilang tidak, karena dia mau main. Nak setuju nggak mengaji? Tidak. Oh pasti tidak, karena tidak terbiasa ngalih waktu. Coba main game. Jadi kalau bapak ingin menghilangkan fitnah harus ada kekuasaan. Kekuasaan itu minimal di rumah, misalnya ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari keluargamu dari api neraka.
Bukan jagalah dirimu dan keluargamu tidak sekolah, tidak kerja dari api neraka. Kalau sekolah itu menunjang untuk mengenal Allah, itu sekolah yang baik. Ya, kalau pekerjaan itu memperlihatkan tim kepada Allah, maka itu pekerjaan yang baik. Kerjai jama-jama mana sampai komputer kisah, rapat miseng. Ya, ngapa nih kantor tenis sembahyang? 10 warga dalam satu kantor atau 100, tidak tahu 3 orang yang sembahyang. Kantor celaka kabayanya. Ya, kasih tahu saja pimpinan sembahyang ki komandan. Pacek ini talah sakamun tenis sampaikan saja. Kalau ada bawahan takut menyampaikan kepada pimpinannya, jangan bermimpi akan mendapatkan gelar beriman. Beriman itu menyampaikan, tapi jangan ada maksud buruk karena cinta kita kepada pimpinan. Jangan sampaikan buka umum pasti paru aki. Ajar ngineng Pak, sampai itu tembak jika. Pandai kini jamaah-jamaah ini sampai. Insyaallah kalau niat baik tidak usah khawatir. Tapi kalau ada pemimpin kalau dikasih tahu namun tak kasih tahu itu pemimpin jahil itu. Teno ciri singar alino akhirah. Talino tak akhirah nubuntul jamaah sekalian. Benar enggak? Ya, kan mau bicara tentang iman kan sampaikan. Kalau urusan-urusan kecil takut menyampaikan kebenaran, tidak akan kita cium surga. Itu iman menengah. Tapi kalau menyampaikan dengan tegas, itu iman yang kuat. Tapi kalau membenci, barulah iman yang lemah. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Maka itu saya sampaikan kepada panitia masjid, ya cobalah rubah-rubah tema sedikit dalam Ramadan ini. Kalau bisa 30% untuk hukum-hukum Allah. Mungkin juga 20% untuk persatuan ini penting. Persaudaraan ini penting. Kalau bagaimana ya mulai tentang witir, mengenai kapan sahur, itu sudah 50 tahun misalnya dibahas kamayanya. Ganti-ganti misalnya, karena ini sangat berbahaya. Hukum ini penting kita pelajari. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Kalau engkau tidak menerapkan hukum, faulaika, ada 3. Kafirun, fasikun, dan musyrikun. Bahkan Allah menantang, apa hukmal jahiliyah apa ghaira dinillahi abghun. Apakah misalnya ada hukum melebihi kehebatan hukum Allah? Bahkan Allah menantang manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Kalau kau ragu bikin satu konsep yang bisa mengalahkan hukummu. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua pakar-pakar hukum misalnya kalau engkau benar. Fa'ilam tafalu walad tafalu. Pasti tidak bisa. Di Aceh alhamdulillah sudah berlaku hukum mahkamah syariah. Sekalipun baru hukumnya pencuri dan hukumnya kisah. Sudah mulai. Masa sudah selebih ya. Katanya sudah selatan Serambi Madinah. Ya. Mari kita sedikit bicara hukum. Hukum sosial bagaimana? Ada juga. Hukum ekonomi tentang riba. Hanya naik Pak Bunga Doi kemari sambil-sambil zaman untuk ngapa nih? Ya, koperasi syariah lah ganti ya. Apa Bunga Doi? Boleh neraka ngasih kau satu kak maka wan haram sulit untuk mencoba surga. Bantulah bagi hasil lah. Atau mungkin ada keuntungan sehilasnya, ya dan lain-lain sebagainya. Apalagi hukum keluarga, hukum sholat. Apa itu hukum sholat? Hukum sholat itu Imam Ahmad di dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib itu sholat di masjid bagi laki-laki yang balik. Barang siapa laki-laki yang tidak ada usur balik sholat di rumahnya, maka dia sah sholatnya tapi dia berdosa. Bayangkan, berdosa itu orang sholat di rumahnya. Tapi karena kita mungkin menyampaikan ya beribadahlah sesuai kemampuan masing-masing. Kalau belum ke masjid tidak apa-apalah. Inilah yang melemahkan kita. Dan mengatakan, wah insyaallah mudah-mudahan kita ahli sholat. Surga dari mana? Surganya dari mana yang sholat dirubah? Apalagi tidak sholat. Ya, saya jelaskan ini Al-Quran ini. Al-Baqarah ayat 214. Colon catat baik-baik. Siapa tahu ada yang mengkritisi cara saya. Allah menjelaskan am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira dirimu masuk surga? Nah kalau bukan masanya ilmu tamal surga. Apa karena kalian mentama surga? Walamma ayatikum mazalul ladzina halau min qablikum masatumul basa wad darra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu. Sebelum nyata bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan kebenaran. Itu tidak gampang itu surga, Pak. Memang kita mengatakan syahadat, iya benar. Salat iya, tapi sejauh mana tentang keikhlasan kita dalam beragama? Sejauh mana halalnya songkok kita, sandal kita?
Siapa tahu sandal kita haram yang kita pakai, baju kita harus diseleksi baik-baik. Kita harus memikirkan bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Imran 142, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira dirimu masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum nyata bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh jihad untuk menegakkan suatu kebaikan. Saya lihat 10 tahun terakhir jumlah jamaah kita kayaknya ini sama aja 10 tahun lalu ya. Mari ya, marilah ya. Iyalah ya. Mari, ibu-ibu kayaknya lebih banyak. Jamaah insyaallah rahmat subhanahu wa taala. Ini kira-kira gambaran tentang Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu kalau sudah bagus di lingkungan, naik lagi di rumah. Anak kita minimal 5 waktu. Hayya 'alas shalah. 5 waktu. Tadi ustaz kita saya tanya 5 anak. Minimal 5 waktu azan, laki-laki di masjid, perempuan di rumah masing-masing sholat. Ibu-ibu kalau waktu azan lagi menggoreng ikan, dilanjutkan gorengannya baru sholat, atau dimatikan kompornya, sholat dulu baru lanjutkan gorengan? Coba dijawab. Kalau kita lanjutkan gorengan baru sholat, jangan pernah bermimpi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta ikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nang-yang jujukuna ganganna daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gampang itu. Matikan itu. Atau jangan mencuci, jangan memasak waktu azan. Tunggu sudah azan. Jangan bikin perjanjian jam berapa pertemuan, jam 12 waktu sembahyang. Bila sudah duhur, sudah asar. Jangan waktu-waktu sholat kita adakan perjanjian. Yang ngasih ini, silakan nih. Orang bermunajat ya dia pertemuan. Bikin jadwal antara sholat. Ketemu di mana? Di masjid. Jangan sangi di hotel di mana. Itu tempat maksiat, itu hotel. Tempat berzina itu hotel. Tena warakan telalang kalau pertemuan di rumah Allah dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal ke. Ana. Ya ada apa-apa lah sekali-sekali ya. Karena belum tentu juga kita ketemu 1 tahun. Jamaah insyaallah rahmati subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran. Nah, oleh sebab itu dulu pertimbangan. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Kemana nak? Ke Unhas. Oh iya sekolah. Ingat nak, duhur di mana? Asar di mana nak? Ya maghrib di mana? Ya begitu juga istri, Pak, di mana kita sholat duhur? Itu dikontrol suami. Sholatnya dikontrol. Jangan di video call terus. Sang curiga kasihkan ke janda, jangan, biarkan dia itu. Tidak mungkin cari janda kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu. Begitu juga suami, Bu, sudah sholat duhur, sholat maghrib, ayah, tolong anak-anak, Bu, saya lagi cari nafkah, coba panggil mengaji. Tidak usah khawatir, jangan saya kandre di kutana, apa sih kandre mak? Palu butung, sok kontrol, saya kandre mak, ini pikir, kontrol itu istri dengan. Karena suami itu ada 3 fungsinya. Mengantar istrinya ke surga dan anaknya. Bukan hanya nafkah lahir dan batin. Dan oleh sebab itu perempuan, kalau mau ada yang lamar, tanya agamanya. Pun letena bajar matanya kau terimai. 8 tahun kau neraka salang. Cari laki-laki itu yang bisa memang mengantar kepada agama. Ya. Jangan suka mengukur kehebatan laki-laki itu dengan gagahnya, dengan pakaiannya, dengan wannya. Agamanya. Ya. Mari, begitu juga perempuan, laki-laki juga. Cari wanita-wanita soleh yang kira-kira jarang keluar rumah sehingga bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Nah, oleh sebab itu, ini perjuangan yang keras. Karena media sosial begitu kuat. Nah, oleh sebab itu, ya mas kalian, itu dulu yang perlu dikontrol. Nah, saya suka mengambil 4 poin. Apalagi dalam Ramadan ini perlu tahajud. Saya suka mengatakan, tahajud itu penting. Karena tahajud itu tidak pernah tinggalkan Nabi. Bukan cuma dalam bulan Ramadan. Kalau perlu sudah taruh tahajud. Kalau tidak mampu 8, 4, 2 minimal jangan tinggalkan maqamam mahmuda. Kalau bapak mau dimuliakan Allah tanpa proposal, itu tahajudlah. Allah muliakan. Otomatis itu. Bayangkan orang tertidur, Anda bangun. Dan siapa yang suka mengamalkan agama, dia akan dimuliakan oleh Allah secara otomatis. Coba lihat sejarah orang yang mengurus agama. Di Maros ini ada berapa ulama. Ya, di Pare, Ambo Dalle, Gurtambo Dalle, Yunus Maratang, Muid Yusuf, di Bone, Pentakalie, di Sinjai, Marsuki Hasan, Jabal Asiri, Ki Haji Muhammad Nur, orang Maros yang sulit dilupakan. Biar 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun,
100 tahun. Coba yang tidak mengurus agama, Pak. Ya, paling tinggi seminggu di kalau pengasih nih. Padahal dulu waktu hidup tokoh. Sekarang begitu banyak tokoh, telepon pensiun, telepon mengurangi. Coba aja, ya enggak? Apalagi artis Elvi Sukaisi talam nih. Ada juga dulu polisi yang yang meninggal terkenal dengan lagu Indianya itu. Norman ya. Ya 1 tahun populer hilang. Agama Bapak sulit dilupakan orang. Biar mengurus masjid, biar sebagai protokol kurangi rolo juga dari batang subah. Jadi perkenalkan Rasulullah kita kenal keragama, sahabat kita kenal keragama, semua tokoh kita kenal keragama. Secara nasional bagaimana Harvest Dik, bagaimana Buya Hamka. Jadi Bapak kalau mau dikenal, uruslah agama Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama. Ya. Kalau kita tokoh agama pasti tokoh masyarakat. Tapi kalau kita tokoh masyarakat belum tentu tokoh agama. Mari kita menjadi tokoh agama ya Mas kalian. Kalau sampai itu ku ampusukum ahli kunar. Kalau anak kita 3 tidak bagus sholatnya, tunggu ada masa di narkoba, tunggu ada masa dia nyolong, tunggu ada masa memalukan orang tua. Maka buang sedikit waktunya, kurangi sedikit waktunya. Kalau anaknya sulit dikendalikan minta pensiun dini bagi pegawai, atur kira nanti apa pun nanti sampai anak kau pertama dilempar ke api neraka. Kasih tahajud penting. Kalau saya itu saya suka mengatakan teman-teman kalau jarang tahajud jangan dulu bicara perjuangan agama, bicaralah yang lain-lain. Yang kedua, kalau jarang ke masjid jangan bicara dunia saja. Anda tidak punya berhak membahas tentang puasa, salat, pun jarang kemari masjid. Yang ketiga, kalau jarang kau buka Quran, bicara yang lain saja. Jangan coba-coba bicara kebenaran. Kalau jarang baca Quran, kenapa? Pasti kau menyesatkan manusia di jalan Allah. Menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, apa pengalaman? Menurut Quran, kira-kira begitu. Menurut hadis, oleh sebab itu, jemaah sekalian, usahakan sebelum meninggalkan dunia atau dalam Ramadan, coba beli nih, Quran. Usahakan ada terjemahannya. Katanya ini bahasa Bugis sih, tenis yang batonna. Lebih bagus kita membaca 1 halaman atau artinya daripada hafal 2 juz, 3 juz, baca 2 juz, tamat juz, tenis tembatonna. Dan tidak mungkin agama didapatkan hanya lewat taklim-taklim yang cuma 20 menit. Per jam kita buka, akhirnya kita diskusi menurut Allah, menurut Rasulullah SAW. Coba kalau jarang, menurut siapa? Kita bicara tiap hari dari pagi sampai malam, menurut televisi lah, menurut kebudayaan. Padahal kebudayaan itu belum tentu benar. Yang keempat, jangan coba-coba berbicara tentang umat kalau anak Anda tidak jari 5 waktunya masjid. Laki perempuan tidak rajin di mengenai waktu. Kalau perlu seleksi jawab penceramah. Penelitian anak bayi anak-anak temu panggil kiau ceramah. Apa tolo-tolo jauh waktu. Kalian lagi sawal salam apalagi to marai. Kau tahu mau tuh sampai-sampai naik. Si sampai-sampai mau naik. Cek ke girong. Kemai 5 waktu anak. Ya. Ya karena ini agama ini bukan mau dibicarakan, mau diamalkan. Dan Islam itu adalah teladan. Saya juga ada anak 5. Saya tidak berani naik ke mimbar kalau tidak rabi saya punya anak. Alhamdulillah orang sudah hafal Quran. Ya 2 di Mesir. Dan memang kusur minta lampak. Mereka kontra balap nanti sambaya. Nah karena laru itu tuh. Laru nenek nak dong. Lupa kemana tuh juga. Tidak ada cucu. Nanti tidak sambaya. Tapi bawa aku tuh bawa aku. Tapi baju aku dong. Alhamdulillah dia kawin. Cucu daripada Ustaz Marzuki Hasan di Sinjai baru-baru ini sudah nikah. Nah ini kira-kira. Jadi sekali lagi karena waktu sangat singkat, saya ulangi lagi. Maka ini tadi, kalau kita memang laki-laki harus tegas, ya. Jangan mau dikalah dengan istri, apalagi urusan agama. Jangan mau dikalah sama anak. Tegas. Kalau wilayah agama nak, kuremo kok. Tapi kalau wilayah pribadi dunia, kasih memang anak dong. Nangen tu doa sariami. Jangan kita ribut tegas masalah uang dan kita lemah masalah agama. Mari, insyaallah wa insyaallah. Ini perjuangan Pak. Belum tentu kita keras, kita mendapatkan keburukan pas sama kita rasif agama. Lebih baik kita berpisah kalau memang masalah prinsip. Tapi insyaallah jangan sampai wilayah prinsip kita bersaudara, berkawan, dan wilayah yang tidak penting adalah kita tinggalkan. Ya saya akhiri bahwa ada 4 dalil tentang pentingnya agama. Pertama saya sebut saja karena waktu. Pertama surah Al-An'am 32. Yang kedua surah Al-Imran ayat 14 zina. Yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, yang keempat surah Al-Qasas ayat 77. Wabatiki mata kalau dah kecil sekali itu nilainya dunia. Tapi dunia tempat bertaruh untuk memperdaulat pahala.
Yang kedua adalah kenikmatan. Kenikmatan itu ada 3. Yang pokok, tidak takut selain Allah, dia ridha Islam ini agamanya, dan dia bersaudara karena Allah, dan dia juga bermusuhan karena Allah. Oleh sebab itu, jemaah sekalian insyaallah subhanahu wa taala, saya sering disampaikan Ustaz, ada anak saya 5. Alhamdulillah sudah sukses semua. Alhamdulillah sudah sarjana Ustaz. Di mana? Ada di Unhas, ada S2 di UGM, ada juga di ITB, dan ada. Saya tanya, siapa yang mengurus kamar? Dia bilang tidak ada Ustaz, kesibu semua ya kodong. Saya bilang siapa bilang sukses? Kau tahu itu karena kalian sukses. Itu anakmu semua gagal itu. Tidak ada yang sukses yang 5 itu. Tabang. Maksudnya, kau tahu yang bilang sukses. Yang sukses itu yang mengurus agama Allah. Anak saya Ustaz di Unhas, dia mengurus musala. Itu yang sukses. Yang mengurus musala itu ujungnya yang dilihat. Alhamdulillah saya sudah kerja Ustaz, ada jaksa. Terus siapa yang ngurus agama? Sibuk. Tapi jaksa menyelamatkan korupsi dan menghukum, itu yang sukses. Jadi pekerjaan itu adalah ujungnya yang dilihat. Itu yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ujungnya pekerjaan. Oleh sebab itu ya Allah, sekalipun kita ini miskin tidak bisa sekolah, sekalipun kita tidak mempunyai apa-apa, sekalipun mungkin gagal rencana dunia, sabarlah mungkin terbaik. Dan siapa yang mengurus agama Allah, maka dia dimuliakan. Minta hidayah kepada Allah. Ada 2 hidayah yang kita minta kepada Allah dalam salat, ihdinas siratal mustaqim dan rabbighfirli warhamni wahdini, minta hidayah. Karena sekalipun kita mau menegakkan hukum, sekalipun kita mau mengaji, sekalipun kita memperbaiki keluarga, sekalipun ceramah ini kita siap, tapi kalau tidak dilupa itu si nampe ki motor 10 menit kalau pengasih nih. Tapi kalau ada hidayah akan tinggal dalam benak dan kita ketakutan kepada Allah. Kenapa? Di dunia ini tidak ada yang takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang kami baru bacakan, berikanlah hidayah tertanam ke hati kami ya Allah, hati hamba-hamba khususnya di tempat ini ya Allah. Bimbinglah kami untuk senantiasa rindu dengan ajaran-Mu ya Allah. Bimbinglah kami untuk menegakkan hukum-Mu ya Allah. Minimal keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami memaksakan anak kami untuk tunduk kepada-Mu ya Allah. Memaksakan istri kami untuk tunduk kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah anak istri kami adalah anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau anak saleh dan anak kami dan istri kami mengontrol juga kami untuk sekali tunduk kepada agama-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Begitu banyak waktu Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami jarang membuka firman-Mu ya Allah. Kami jarang membuka hadis-Mu ya Allah. Kami merasa dekat kepada-Mu tanpa Quran ya Allah. Ampunilah kami telah ditipu oleh iblis ya Allah. Begitu banyak dalil-dalil ancaman yang ada di firman-Mu yang mengancam hamba-Mu yang tidak dekat kepada Engkau dalam menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami memohon ampun doa kepada Engkau ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kami tidak pernah khawatir dengan kekurangan harta ya Allah. Kami tidak pernah khawatir dengan kehilangan kejabatan ya Allah. Kami tidak pernah khawatir dengan kehancuran sehancur-hancur ya Allah. Kami khawatir manakala kami tidak tegak agama-Mu ya Allah. Kami khawatir manakala kami lalai dalam agama-Mu ya Allah. Kami khawatir masuk neraka manakala Engkau mengadili kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, turunkanlah hidayah-Mu kepada kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Jadi kalau kami bangga hanya mengenal Engkau ya Allah. Jadi kalau kami bangga mengurus agama-Mu ya Allah. Jadi kalau kami dalam meneruskan perjuangan Nabi-Mu ya Allah, jangan Engkau jadikan kami bangga dengan harta dan jabatan dan fasilitas ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, turunkanlah malaikat-Mu agar mendampingi kami setiap saat ya Allah, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan-ucapan menurut wahyu ya Allah. Gantilah segala otak-otak kami yang suka berpikir tentang keduniaan ya Allah dengan otak yang senantiasa memikirkan agama-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin wa rasulullah. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada jemaah. Saya masih ada agenda sehingga saya tidak sempat bersama untuk tarawih bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.